Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin, mahasiswa UT Universitas Terbuka jurusan PGSD. Nomor NIM saya 86041601. Kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi berjudul Isu Kontemporer Pendidikan Nasional dan relevansinya dengan pilar pendidikan kehajar. Nah, di sini pendidikan nasional saat ini sedang berada di persimpangan jalan. Di satu sisi kita dihadapkan pada kemajuan teknologi dan tantangan zaman. Namun di sisi lain masih menyisakan persoalan mendasar yang sebenarnya telah diingatkan oleh Bapak Pendidikan kita Hajar Dewantara lebih dari seabad yang lalu. Apakah arah pendidikan kita hari ini masih sejalan dengan cita-cita beliau? Mari kita bahas bersama. Terus sebelumnya, yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen yang mengajar di kontemporer, atau Bapak atau Ibu pengawas tujuan online. Sebelum masuk, terkini mari kita ingat kembali apa yang dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beliau merumuskan tujuan pendidikan sebagai upaya manusiakan manusia, mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia yang beradab, mandiri, dan bertanggung jawab. Pemikiran ini dirangkum dalam 3 pilar utama, yaitu yang ke-1, ingarso sungguh depan memberi teladan. Ini menekankan bahwa pendidik bukan sekedar pengajar materi, tetapi harus menjadi contohnya nyata dalam perilaku, karakter, dan perilaku. Yang kedua ialah ing matio mangun korso, di tengah membangun semangat, yaitu dan saya kira artinya pendidik hadir di tengah peserta didik untuk motivasi, mendorong keberanian dan mengembangkan potensi yang ada pada diri. Yang ketiga itu ialah Uri Handayani di belakang memberi dorongan pendidikan, bertugas mendukung dan membebaskan anak berkembang sesuai kodratnya, bukan mengekang atau memaksakan. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga menekankan prinsip pendidikan berdasar kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya pendidikan harus menyesuaikan dengan tahap perkembangan anak dan konteks zamannya, namun tetap berakar pada budaya dan jati diri bangsa. Isu kontemporer, analisis keterkaitan. Sekarang mari kita hubungkan pemikiran mulai ini dengan 3 isu besar yang sedang menjadi sorotan dalam pendidikan nasional kita saat ini. Pertama, isu dekadansi moral dan karakter. Kita sering mendengar berita tentang kurangnya rasa hormat dan gotong royong. Mengapa ini terjadi? Secara analitis, pendidikan kita terlalu berat pada aspek kognitif atau kecerdasan otak, namun mengabaikan pembentukan karakter dan hati nurani. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu ibarat menanam pohon. Kecerdasan adalah daun dan buahnya, tetapi budi pekerti adalah akarnya. Jika akar tidak kuat, seindah apapun daun-daun itu dapat dibukakan. Kembang prinsip ngarso tulung sering terlupakan pendidikan. Kedua, isu ketimpangan dan pendidikan yang menyeramkan.
Almarhum Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa setiap anak memiliki bakat, minat dan irama belajar yang berbeda. Tugas pendidikan adalah menuntut, bukan mencetak. Ketika kita memaksakan kurikulum resistan dengan memandang kondisi daerah. Nah, di informasi namun seringkali kehilangan jati dari bangsa kita, khawatir anak pandai secara global tapi lupa akan budaya sendiri. Disinilah relevansi prinsip kodrat zaman yang antara tidak menolak kemajuan bila justru mendorong pendidikan mengikut zaman, namun kemajuan itu harus sering dengan kebudayaan bangsa. Maka kita sedang mencetak manusia cerdas. Mengganti pendidikan harus mampu memanfaatkan teknologi sebagai sarana, bukan sebagai pengganti nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan. Bagian kesimpulan yang ketiga ini, penutup dari analisis tadi terlihat jelas bahwa isu-isu pendidikan nasional adalah gejala dari menjauhkan praktik pendidikan dari nilai-nilai dasar yang dirintis Ki Hajar Dewantara. Solusi yang ditawarkan pemikiran beliau sangat relevan hingga hari pertama. Kembalikan peran pendidik. Pendidikan harus manusiakan, memberi ruang bagi perbedaan potensi. Ketiga, hadapi kemajuan zaman dengan tetap berakar pada budaya agar kita tidak maju ke depan namun kehilangan jati diri. Hajar Dewantara pernah berkata, anak-anak hidup ditumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya itu agar dapat memperbaiki adat hidup pekertinya. Demikian pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semua kita semua kelak sebagai calon pendidik mampu mengamalkan semboyan ing narso sung tulodo ing motyo mangun karso tuturi handayani. Demikian kemajuan pendidikan Indonesia yang beradab. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekankan